Artinya kata berjuang dalam bahasa aslinya agonisomai, berarti berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang bahkan sampai menderita. Tetapi ketika apa yang kita jalani dalam setiap perjalanan, tidak usah tanya siapa-siapa, flashback dalam kehidupan. Oh, saya baru ingat. Iya, ternyata sebagainya saya sudah lakukan buat orang-orang. Artinya dalam tempat tugas pengabdian kita, ketika kita mengajar ataupun kita ada di mana saja dalam tugas tanggung jawab pelayanan, tunjukkan. Karena besok-besok kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Setiap jalan di dalam setiap kehidupan kami begitu banyak, bahkan lika-liku kehidupan kami pun banyak. Tapi kami percaya seperti kata lagu tadi, hanya Tuhan Engkau satu pintu, hanya Engkau satu jalan yang selalu Engkau menuntun kami. Karena itu Bapa, lewat tuntunan kehidupan yang kami jalani lewat kasih-Mu, kami percaya tuntunan itu lewat firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan kami dalam setiap kehidupan kami. Dikala kami ada dalam lika-liku perjalanan pergumulan kami. Saat ini kami ada dalam satu persekutuan yang beribadahkan Tuhan. Kesibukan kami yang menyita waktu, tapi kami bersyukur di mana 1 jam ini sangat berharga bagi kami untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu Bapak, biarlah firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan, hamba Tuhan yang dipercayakan saat ini, hamba percaya sungguh Bapak, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami semua mengerti dan maksud Tuhan akan apa yang harus kami lakukan. Dan terlebih khusus pribadi lepas pribadi yang berkomitmen untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Karena sudah ada di layar, kita akan baca secara responsorial. Saya membaca ayat yang ganjil dan persekutuan membaca ayatnya yang genap. Surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Sama-sama seperti itu dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan melihat kuasa-kuasa yang tawaran telah menanggung siksa api gelap sebagai peringatan kepada semua. Demikian firman Tuhan berbagi setiap orang mendengar dan mau memperlakukan firman-Nya dalam setiap hidup dan kehidupan. Shalom. Shalom.
Orang Kristen di mana-mana kalau tanya apa kabar pasti jawabannya. Coba, apa kabar Bapak Ibu? Sama, dari Sabang sampai Merauke, perkotaan, perkampungan sekalipun, jauh di pedalaman ketika kalau tanya luar biasa, ketika tanya apa kabar, luar biasa, sehat, baik dan sebagainya. Padahal sudah batuk 1 minggu, padahal sudah flu 1 minggu, tapi kalau ditanya tetap luar biasa. Dan itu tidak salah, itu jawaban iman, dan saya tidak menyalahkan. Karena Robert Schuller dalam bukunya Badai Pasti Berlalu, dia mencoba menulis 10 skala peringkat ketika orang bertanya apa kabar. Luar biasa, dahsyat, baik sekali, baik sampai kepada titik yang terakhir dia tidak menjawab. Contoh, Pak apa kabar? Luar biasa Pak Pendeta, pasti gitu ya. Baik Pak Pendeta. Itu jawaban bapak-bapak. Kalau jawaban ibu-ibu, ibu apa kabar? Baik Pak Pendeta, sehat Pak Pendeta, tidak salah. Mbak, Non apa kabar? Tiga garis bawah Bapak Ibu. Semua yang menjawab luar biasa, baik sekali, baik sampai kepada tidak menjawab. Tiga garis bawah ya Bapak Ibu ya. Semua kita punya pergumulan. Amin. Iya. Siapa yang tidak punya pergumulan? Belum pergumulan di sekolah, masalah banyak. Belum pergumulan di rumah, wah masalah dengan keluarga. Belum pergumulan di tetangga. Belum pergumulan di gereja, banyak. Satu pergumulan selesai, muncul lagi masalah baru. Ini selesai, belum lagi. Wah. Jadi pergumulan yang Bapak Ibu dan saya jalankan selama ini bertubi-tubi. Banyak. Karena saking banyaknya, saya coba bawa Bapak Ibu dalam satu permainan pendek kecil. Singkat aja. Bapak Ibu simpan selalu dalam pikiran Bapak Ibu satu angka. Tidak usah angka 0, tapi simpan angka bilangan 1 sampai seterusnya. Bebas. Saya bawa Bapak Ibu dalam alam sadar. Karena alam tidak sadar itu punyanya teman saya, Deddy Kobusya. Jadi saya bawa di alam sadar. Permainnya simpel. Kita saling tatap, saling lihat. Jawabannya itu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak saling tatap dengan saya, berarti jawabannya pasti salah. Siap? Ikut arahannya seperti saya. Simpan satu angka, satu bilangan dalam benak pikiran Bapak Ibu. Tidak boleh angka 0. Kali dengan 3. Tambah dengan bilangan yang tadi masing-masing simpan. Bagi dengan bilangan yang tadi masing-masing simpan. Kalau tidak salah jawabannya 4. Ada yang salah? Yang salah cuma 2 jawaban. Dia tidak tahu itu atau memang dia capek misalnya. Kalau yang bilang betul itu berarti memang dia melakukan tugas tanggung jawabnya. Permainnya simpel Bapak Ibu. Permainan simpel, dari permainan ini banyak maknanya. Bapak Ibu bisa mengambil makna apa aja. Yang pertama, mau dibilang, kalau secara rohani, Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu simpan angka berapa, tapi saya tahu endingnya jawabannya pasti 4. Sama dengan Tuhan, Dia tahu segala kehidupan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu gumuli, apa yang Bapak Ibu simpan, Tuhan tahu. Endingnya Tuhan akan jawab. Walaupun itu dalam pikiran Bapak Ibu tadi kan Bapak Ibu, nah iya benar, jawabannya 4. Artinya itu respon Bapak Ibu secara rohani. Dalam tugas tanggung jawab permainan tadi itu simple. Ketika tugas tanggung jawab yang diberikan oleh siapapun kepada siapapun, ada yang semangat untuk melakukannya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang malah mungkin dia banyak banget tugas Bang. Banyak Bapak Ibu tempat tugas pengertian seperti itu. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, hari ini saya mencoba melihat membawa tema tentang hadapi tantangan iman di platform digital. Artinya saya mencoba melihat dalam situasi kondisi sekarang ini. Pertanyaan saya gampang. Siapa yang tidak punya HP saat ini? 99% di ruangan ini pasti punya. Bahkan bukan 1, 2. Bukan 2, 3 misalnya. Artinya ini bukan hal baru Bapak Ibu. Pertanyaan berikut. Siapa yang tadi buka HP, tadi pagi dia bangun tidur sebelum doa pagi? Biasa kan bangun pagi-pagi langsung yang cari pertama
WA dari siapa nih, semalam belum balas. Ini pertanyaan-pertanyaan simpel. Atau mungkin siapa yang tadi pagi sebelum doa pagi dia mengecek notifikasi WA, TikTok, Instagram, FB, Twitter, YouTube. Bahkan mungkin dia lupa baca Alkitab. Dia lihat dulu, ini lagi trending apa nih? Ini lagi hot news apa nih pagi ini? Berita apa nih? Dan itu tidak salah Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa marah tentang akan hal itu. Menjadi pertanyaannya, fakta sekarang, dunia kita sekarang ini adalah layar yang menyala 24 jam per 7. Bapak Ibu tahu? 24 per 7? 24 jam online per 7 hari. Mungkin handphone di tangan Bapak Ibu dan saya mati mungkin kecuali baterai lowbat atau dus dia mati total. Tapi coba lihat selama 24 jam plus 7 hari tidak ada handphone yang mati. Mau tidur begini, wah pimpinan, wah ini udah jam 12 masih telepon pimpinan, gak usah angkat, nanti bilang aja udah tidur. Misalnya seperti itu. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, digital life itu asik, dia cepat dan jujur, bikin iman kita kayak lagi ada di atas roller coaster. Siapa yang tidak suka bermain dengan digital? Semua suka. Ada banyak hal yang coba menyusup ke dalam hati kita lewat jempol. Dan Alkitab sudah berbicara soal ini dari zaman dulu, dan kerennya pesannya tetap dia relevan. Artinya apa? Banyak di antara Bapak Ibu dan saya, dunia digital memang sudah itu menjadi bagian hidup. Makanya saya coba melihat, boleh next? Iya. Saya tulis seperti ini, dunia digital itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi itu kita bisa gunakan dengan firman Tuhan lewat YouTube, renungan, podcast rohani, bahkan ibadah online. Bapak Ibu, sebelum ada COVID, pernah kita ibadah online? Nggak pernah. Ada COVID dulu, baru ibadah online. Pernah kita perjamuan online? Nggak pernah. Ada COVID dulu, baru bisa perjamuan online. Karena situasi kondisi yang membuat kita bisa melakukan apa yang mungkin dalam benak pikiran manusia, nggak mungkin, tapi kita harus lakukan. Di satu sisi ini, Bapak Ibu. Bahkan mungkin grup-grup WA Bapak Ibu banyak, semua saya percaya satu handphone itu pasti grup WA Bapak Ibu itu lebih dari 5. Belum grup Gerahaya Nikah, habis itu turun lagi grup kelas 10, belum lagi grup SPBU, belum lagi grup hotel, belum banyak. Belum lagi grup di gereja, belum lagi grup di AB, RT, RW, RC, banyak. Jadi satu WA itu banyak grup. Bahkan yang anehnya, ketika grup-grup itu ada yang tidak buka, tidak pernah baca. Jadi ketika hijaunya tuh 500, 300, 700, nggak pernah buka. Nanti info, saya nggak buka WA, ya saya nggak tahu, ya banyak. Padahal cuma 1 kali buka. Dan di WA ini pun juga ini bisa disampaikan. Orang mau share-share firman tidak masalah, tetapi yang menjadi permasalahan, Bapak Ibu sebelum share baca dulu. Jangan ketika share ke grup sebelah belum tanya, dari ini apa? Nggak tahu, baca aja. Lu udah baca belum? Belum. Makanya baca, jangan asal share. Ini yang parahnya kayak gitu. Padahal beritanya mungkin belum menyangkut sebuah kebenaran, tapi cuma share-share. Copot di grup A, kopas di grup A, buat di grup B. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, di sisi lain kita bisa terseret atas informasi palsu, gaya hidup dunia, gosip rohani, dan bahkan ajaran yang menyimpang. Yang tadi saya katakan. Artinya kita hidup di zaman yang luar biasa. Dunia digital membuka peluang besar kita mendengar khotbah dari seluruh dunia, belajar Alkitab lewat aplikasi, bahkan bersekutu lewat Zoom ataupun YouTube. Tapi di sisi lain, dunia digital membawa tantangan besar bagi iman Bapak Ibu dan saya. Jadi ada plus minus, tergantung Bapak Ibu dan saya mengelola platform digital itu. Dan di media sosial begitu banyak informasi rohani yang membingungkan. Ada yang benar, ada yang setengah benar, dan ada yang juga salah total. Ini menjadi permasalahan Bapak Ibu.
Artinya banyak orang saat ini mulai memilih kebenaran yang nyaman, bukan kebenaran yang sejati. Bapak Ibu mengerti maksud saya itu? Kebenaran yang nyaman Bapak Ibu bisa dapatkan di mana saja. Tapi kebenaran yang sejati, firman ini bisa poles dengan berbagai macam bahasa, dengan gayanya. Orang bilang, wah ini enak nih pendetanya, wah ini bagus nih, wah kayaknya gue senang gereja ini nih, wah kayaknya besok khotbah ini gue masuk terus, wah kayaknya besok siapa yang khotbah? Pendeta aku, malas gue. Kenapa? Khotbahnya 2 jam. Ini menjadi tantangan iman Bapak Ibu dalam setiap perjalanan kehidupan. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, boleh next? Iya. Kata bijak dari C.S. Lewis, dia bilang apa? Kesulitan bukan hanya karena kita tidak tahu kebenaran, tetapi karena kita lebih suka kebohongan yang terdengar manis. Artinya, kalau saya pakai bahasa sederhana Bapak Ibu, biasanya kata orang itu dia lebih menggiurkan daripada kata firman. Kenapa? Orang lebih peka mendengar kata orang daripada mendengar kata hati dan kata Tuhan. Sudah tahu dengan Ibu Marisi misalnya, kenapa? Beliau kan tukang bla bla bla. Oh iya, wah, dia tuh bikin masalah di A, di C, di D, pokoknya di mana-mana tempat. Oh gitu ya. Saya pas lihat Ibu Marisi, oh ini yang orang bilang Ibu Marisi ya. Baru melihat ya, oh iya kayaknya benar juga ya kata Ibu Rosa. Oh iya benar juga ya kata Ibu Agnes. Oh iya benar juga ya. Itu cuma dengan kata orang, padahal Bapak Ibu dan saya belum kenal dekat. Makanya saya pakai istilah tahu dan kenal itu beda. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu saya dari mana? Iya, yang tadi tuh gambar tadi tuh kan, Bapak Bimbing sekarang. Bapak Ibu kenal saya? Ya? Belum tentu, karena saya dengan Bapak Ibu tidak melakukan komunikasi tiap hari. Sama dengan presiden, tahu presiden kita tahu Pak Prabowo, kenal? Belum tentu, karena kita tidak setiap hari jumpa intens dengan beliau. Sama orang Kristen, tahu Tuhan Yesus, tahu. Kenal nggak dekat? Belum tentu, karena apa? Datang ke Tuhan Yesus itu 1 tahun 1 kali. Jadi ketika Tuhan Yesus lewat di Gerahaya nikah, Yesus ini. Yesus bilang, oh iya, Yesus kenalkan saya kemarin, Yesus datang tuh ke jalan kita, jalan anggrek. Yesus cuma senyum. Oh iya. Tapi dalam perjalanan Yesus pikir, ini siapa ya? Kan jalan anggrek itu ada 5.000 orang, tapi siapa ya? Itu simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tahu dan kenal itu beda, sama. Untuk mencari tahu, untuk mengenal orang, harus bisa saling mengenal. Boleh next? Nah, persekutuan yang berkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini saya coba mengambil beberapa hal dari Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Rasul Yudas di ayat yang kita baca hari ini, dia mengomong tentang soal tantangan iman. Walaupun waktu ini belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada FB, belum ada media sosial seperti saat ini, tapi tantangan iman itu sama. Makanya Billy Graham bilang itu, teknologi adalah alat bukan tujuan, tapi itu bisa menjadi pelayan yang baik atau tuan yang jahat, tergantung Bapak Ibu dan saya gunakan. Semua platform digital itu baik, tetapi yang tidak baik, saya dan Bapak Ibu menggunakan platform itu. Apalagi sekarang AI Bapak Ibu. Orang yang foto sudah meninggal bisa berjumpa, bisa saling pelukan. Yang ada plus minusnya. Mantan-mantan yang dulu sudah kita pacaran 20 tahun, 30 tahun, cari fotonya, bisa ketemu, bisa berpelukan, teletabis bisa. Syukur-syukur kalau suami mengerti, istri mengerti. Kalau tidak, kasus baru. Misalnya seperti itu. Jadi itu saya pakai kata, itu bisa menjadi pelayan yang baik atau tuan yang jahat, tergantung Bapak Ibu dan saya gunakan. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal menjadi catatan penting. Boleh next? 3 hal poin penting di tengah gempuran digital. Panggilan perjuangan, peringatan keras dan teladan yang mengikat berdasarkan Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Boleh next? Yang pertama Bapak Ibu, ini menjadi dasar kekuatan kita. Saya pakai sebuah kalimat. Berjuang untuk mempertahankan iman. Ayat yang ketiga dikatakan. Artinya kata berjuang dalam bahasa aslinya agonisomai. Berarti berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang bahkan
menderita. Artinya berjuang sampai titik darah penghabisan. Saya akan berjuang demi keluarga saya untuk anak-anak saya bisa sekolah dengan baik. Itu komitmen Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua. Kalau mungkin saya sebagai orang tua cuma lulus SD SMP, anak-anak saya tidak boleh lulus SD SMP. Kalau bisa mereka sarjana. Kalau mungkin kami cuma S1, kalau bisa anak saya S2. Kalau mungkin kami cuma melihat di dalam sekitar Bekasi atau sekitar Tangerang, kalau bisa anak-anak saya bisa di luar. Itu berjuang Bapak Ibu. Itu komitmen. Kalau saya sudah diterima di tempat tugas pengabdian pekerjaan ini, saya akan berjuang untuk bekerja dengan baik. Itu semua proses berjuang Bapak Ibu. Dan ini ada dalam setiap perjalanan kehidupan. Yudas pun mengatakan dalam surat Yudas ini, artinya apa? Berjuang untuk mempertahankan iman. Itu bukan bim salah bim abrakadabra. Bapak Ibu masuk kerja di sini pun itu sudah bersyukur. Bapak Ibu mendapat sebuah posisi jabatan kedudukan, itu sudah bersyukur. Itu bukan hasil bim salah bim abrakadabra. Kamu jadi ketua, kamu sekretaris. Itu proses berjuang. Nah, berjuang itu yang harus benar-benar Bapak Ibu dan saya perjuangkan. Nah, kenapa sampai di surat Yudas ayat 3 dia mengatakan mengapa perjuangan itu begitu mendesak? Karena pada ayat yang keempat dia muncul, ada orang-orang tertentu yang menyusup, ada penyusup yang bersembunyi di balik layar. Ini ditekankan Bapak Ibu. Jadi iman yang dimaksud adalah keseluruhan ajaran Kristen yang otentik, yang benar-benar bisa mengaplikasikan kehidupan Bapak Ibu dan saya dalam tempat tugas pengabdian. Saya pakai contoh dalam aplikasi kehidupan sekarang. Artinya di media sosial ini iman kita diuji lewat komentar Bapak Ibu. Bapak Ibu sering lihat story orang kan? Lihat orang punya status WA, lihat orang punya story Instagram, atau lihat orang punya di beranda Facebook. Bapak Ibu sering mulut gatal nggak? Kalau yang enggak aman gitu. Tapi kalau yang ada sedikit bermasalah dengan si A, tiba-tiba yang si A itu dia taruh status sedikit, wah lu udah mulai sindir gua nih, wah udah mulai aku balas di status Bapak Ibu. Itu orang bilang pukul tembok kena tiang. Lu udah lihat lu mulai grup WA mulai main, udah lihat belum statusnya Rina, kenapa? Ini kayaknya singgung si A ya? Iya kali, panas mulai kembali. Ini Bapak Ibu. Bagaimana mau berjuang mempertahankan iman sementara dalam hidup saja orang cuma mau taruh status tidak punya hubungan dengan siapa-siapa, tapi kita yang merasa tersinggung. Berarti yang salah siapa? Tanya diri sendiri. Ini hal pertama. Hal kedua, persekutuan yang diberkati Tuhan. Boleh next? Iya. Apa yang kita perjuangkan? Iman. Berarti bukan iman yang abal-abal, bukan iman yang ala-ala, bukan iman yang gampang. Kenapa harus berjuang? Karena tadi dikatakan ada penyusup, ada yang menyusup untuk menghancurkan segala sesuatu. Mereka nyelip diam-diam, artinya datang tanpa diundang. Mereka mulai tweets anugerah Allah, bilangnya santai aja, kita sudah diampuni kok, udah bikin aja nanti Tuhan juga ampuni kok. Mereka hidup semaunya sendiri, jadi anggap Yesus itu sebagai pemain figuran. Udahlah selama di dunia bikin aja, nanti juga udahlah gak usah pikir yang sarah-sarah, yang sekarang aja dulu. Ada. Dan ini menjadi catatan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Perjuangan iman itu berarti benar-benar kita tetap berpegang pada firman bilang katakan ya jika ya dan katakan tidak jika tidak, simpel. Kalau tidak melakukan dia bilang tidak. Jangan diputarbalikan karena menjadi masalah baru. Nah, aplikasi yang kedua di ayat yang keempat, ketika peringatan keras ini terhadap penyalahgunaan kasih karunia, Yudas mau bilang buat kita, artinya Bapak Ibu ini, dia kecil ini, kalau firman bilang mulut yang kecil ini, lidah yang kecil ini, dia bisa membawa dampak masalah yang begitu besar. Itu kalau firman bilang. Tapi dunia digital yang handphone ini, dia bisa membawa retak masalah. Keluarga yang sudah 50 tahun aman-aman, dia bisa 1 menit hancur cuma gara-gara maaf salah masuk, salah sambung. Ini yang dikatakan peringatan keras dalam kehidupan dunia digital.
Jadi kalau misalnya sudah salah sambung, ada tanya, tambah lebih tanya lagi, stop, nggak usah jawab, blokir. Karena kalau salah sambung ini dia bisa berujung. Dan hal yang terakhir, persekutuan berkati Tuhan, boleh next. Hal yang ketiga, ayat yang 5-7, saya pakai kata teladan historis tentang penghukuman. Artinya Yudas menggunakan 3 contoh sejarah sebagai peringatan keras bahwa Tuhan serius dengan ketidaktaatan dan penolakan iman. Di situ dibilang bangsa Israel di padang gurun, mereka diselamatkan keluar dari Mesir, tetapi dibinasakan karena apa? Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Malaikat yang jatuh, mereka tidak puas dengan posisi yang Tuhan berikan, meninggalkan batas mereka. Sodom dan Gomora dihukum karena percampuran pengejaran hawa nafsu yang tidak wajar. Dan masih banyak lagi. Artinya kalau konteks ini dalam kehidupan persekutuan Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu bersyukur berkat Bapak Ibu dan saya mendapat sebuah pekerjaan itu luar biasa. Yang di luar sana tuh masih antri loh Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu dan saya tidak menikmati berkat itu sebaik-baiknya, tidak bisa melakukan sebaik-baiknya. Di luar sana mereka masih berjuang. Karena ketika sekali kita buat salah, segala sesuatu putus, Bapak Ibu mau cari pekerjaan lagi susah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi maka di situ dibilang bahwa tentang sebuah teladan historis tentang penghukuman. Tuhan tuh baik. Teguran Tuhan tuh mungkin tidak lihat dan tidak dirasakan oleh Bapak Ibu dan saya. Tetapi ketika apa yang kita jalani dalam setiap perjalanan, tidak usah tanya siapa-siapa, flashback dalam kehidupan. Oh, saya baru ingat. Iya, ternyata sebagainya saya sudah lakukan buat orang-orang. Akhirnya sekarang baru saya kenal. Jadi hukuman Tuhan tuh tidak ketika kita buat langsung boom, lu dapat. Enggak. Dia bisa berproses, mau setahun ke, 2 tahun ke, 5 tahun ke. Tapi proses waktu penghukuman Tuhan itu ada. Ketika Bapak Ibu dan saya seperti mereka tidak taat, tidak percaya, mau menang sendiri dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu persekutuan yang berkati Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita, dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita. Boleh next? Iya. Ini saya pakai kesimpulan umum. Artinya dalam gereja Bapak Ibu dan saya, kita masing-masing gereja yang berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadi batu sandungan. Artinya dalam kehidupan gereja Bapak Ibu dan saya bersifat berada dalam kehidupan jemaat menjadi influencer rohani. Taburkanlah kehidupan, karena orang selalu melihat kita cuma dari perbuatan. Kalaupun orang menilai kita dengan sikap kita, orang mencerca kita dengan segala sesuatu, tapi kita buktikan bahwa kita menjadi jemaat yang benar-benar influencer. Masyarakat mendorong nilai integritas dan kasih dalam aktivitas online. Artinya kita semua sebagai kehidupan dalam masyarakat, kita gunakan sosmed itu sebaik mungkin. Apalagi dunia sekarang Bapak Ibu, waduh, guru benar-benar dalam tanda kutip jaga. Dulu masa saya sekolah itu berbeda gurunya dengan yang Bapak Ibu sekarang hadapi misalnya. Bapak Ibu baru mulai, besok dia lapor Bapak Ibu viral. Dan ini pergumulan berat. Padahal tugas guru dulu ketika saya pulang sampai di rumah, orang bertanya, kenapa? Itu merah kenapa? Guru pukul tambah. Kalau bisa kayu pukul tambah. Karena itu betul didikan. Karena kita tahu. Sekarang nggak Bapak Ibu lihat. Jadi menjadi pergumulan soal guru dalam setiap perjalanan kehidupan. Dan yang terakhir, keluarga, jadikan rumah sebagai tempat perlindungan iman digital. Ini mungkin pesan terakhir. Artinya dalam tempat tugas pengabdian kita, ketika kita mengajar ataupun kita ada di mana saja dalam tugas tanggung jawab pelayanan, tunjukkan. Karena besok-besok kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Biarlah firman ini menguatkan kita dan memampukan kita. M150 bilang bisa. Berarti Bapak Ibu dan saya lebih dari M150. Bisa. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami percaya sungguh Bapa, kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan digitalisasi.
Tapi kami bersyukur lewat firman Tuhan, surat dari Yudas menguatkan kami dan memampukan kami untuk tetap kami berkarya bagi Tuhan. Kami percaya sungguh Bapa, iman bukan datang cuma-cuma. Iman bukan berarti segala sesuatu dari hasil usaha, hasil kerja, hasil keringat. Tapi iman yang kami berjuang itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan memberikan segala sesuatu itu free. Tinggal bagaimana kami bisa berjuang untuk mempertahankan iman. Ketika iman yang harus kami hadapi di tengah-tengah dunia ini dengan penuh dengan lika-liku, pergumulan, perjuangan, kami tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ajarlah kami untuk bisa melihat segala sesuatu, karena kami percaya mungkin kami bisa menyebut setan semenit itu pintar. Tapi jadikanlah kehidupan kami lewat dunia apapun, lewat digitalisasi kami bisa kuat, kami bisa mampu. Kami tahu semua alat platform digital yang kami gunakan itu bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan diberkatilah kami semua. Bapak, di dalam nama Yesus kami percaya digitalisasi yang ada itu ada plus minusnya. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami baik adanya. Bahkan ketika digitalisasi yang diciptakan itu baik, tinggal bagaimana kami sebagai tuan, sebagai pemakai digital bisa mengoperasikan itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kami menggunakan alat digitalisasi kami segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bisa memakai untuk hal baik, memberikan kabar-kabar yang baik, menguatkan dan memampukan, menolong dan menopang. Dan itu merupakan berkat yang luar biasa. Mungkin secara fisik atau secara nyata kami jauh, kami tidak bisa berjumpa. Tapi biarlah kami bisa saling menguatkan lewat digitalisasi. Yang mungkin saat ini mungkin handphone yang kami gunakan. Kami percaya sungguh Bapa diberkatilah semua kami. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami ada dalam satu persekutuan doa karyawan-karyawati Geraha Yadika. Tuhan memberkati kami semua dengan setiap profesi, jabatan, kedudukan, posisi kami, apapun yang saat ini ada. Semua kami dengan latar belakang kehidupan kami yang berbeda, dengan pola pikir kami yang berbeda, dengan segala kehidupan kami yang berbeda, tapi kami percaya kami adalah satu keluarga Tuhan di Geraha Yadika pusat ini, Bapak. Tuhan berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab kami. Terlebih khusus kami berdoa bagi pemilik usaha Panca Putra Ganda Group, keluarga besar Ibu Luseria Siagian. Tuhan memberkati seluruh kehidupan para pemilik usaha, bahkan kehidupan keluarga. Bahkan kami pun tak lupa mempertaruhkan Ibu Luseria Siagian yang pada tanggal 11 November kemarin boleh Tuhan tambahkan di hari ulang tahun ke-83. Kami percaya sungguh Bapa, ini berkat yang luar biasa. Bukan hanya milik mereka, tapi semua kami yang saat ini ada menaikkan syukur, puji, hormat, sembah kami dan terima kasih kami. Tuhan memberkati setiap pemilik usaha kami dalam tugas tanggung jawab aktivitas, pelayanan, keluarga, bahkan segala apa yang mereka punya. Biarlah mereka tetap menjadi orang yang Tuhan pakai di dalam segala kehidupan. Keluarga selalu diberkati dengan segala apa yang mereka punya. Dan biarlah setiap perjalanan kehidupan mereka, seluruh kehidupan keluarga mereka, anak-anak cucu mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami pun mempertaruhkan usaha Panca Putra Ganda Group. Tuhan memberkati seluruh kehidupan. Bahkan di dalamnya dengan segala usaha, bisnis, segala apa yang dikerjakan, semua karyawan-karyawati, seluruh kehidupan yang segala hari aktivitas mereka lakukan, Tuhan memberkati. Biarlah segala usaha yang mereka bangun dari nol sampai pun saat ini dengan penuh lika-liku tantangan kehidupan, kami percaya Tuhan yang tetap membentengi, Tuhan yang tetap ada di pihak mereka, Tuhan yang tetap jaga dan sertai dengan segala usaha daripada Panca Putra Ganda Group. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi penerimaan siswa baru PSP Yadika tahun pelajaran 2026-2027 dan penerimaan siswa baru PMB Universitas Satya Negara Indonesia. Kami percaya sungguh Bapak, segala panitia, segala persiapan, semua orang tua anak-anak yang nanti ingin menyolahkan anaknya di sini, kami percaya sungguh Bapak, campur tangan Tuhan tetap ada. Segala hal yang telah dilakukan oleh Yadika sampai saat ini, biarlah itu menjadi cermin, menjadi kebanggaan, menjadi berkat, menjadi hal yang luar biasa yang sampai detik ini dilakukan oleh seluruh kehidupan Yayasan Yadika ini Bapak. Biarlah dengan segala proses demi proses, tahap demi tahap, untuk penerima
mahasiswa dan mahasiswa baru kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tak lupa mempertaruhkan seluruh kehidupan karyawan-karyawati Panca Putra Ganda Group beserta keluarga. Tuhan memberkati dari karyawan yang pertama sampai dengan yang terakhir, dengan segala kehidupan, beban gumul, dengan segala apa yang dilakukan, baik dalam tempat tugas pengabdian sebagai keluarga besar Panca Putra Ganda Group, bahkan segala aktivitas tugas tanggung jawab yang kami lakukan di rumah, sebagai istri, sebagai papa, sebagai orang tua, biar kehidupan rumah tangga keluarga kami semua kami percaya campur tangan Tuhan ada. Dan kami percaya sungguh Bapa, segala kehidupan keluarga besar Panca Putra Group ini Bapa, Tuhan memberkati. Kami tidak memandang suku, agama, ras, golongan apapun, tapi ketika kami semua karyawan-karyawati daripada Panca Putra Ganda Group, kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tak lupa mempertaruhkan segala kehidupan, kesehatan kami, rekan-rekan kami yang mungkin ada dalam kelemahan fisik, kesakitan, penderitaan. Kami percaya sungguh Bapa, campur tangan Tuhan dalam makanan, minuman, semua obat-obatan yang dipakai, diberkati semuanya dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang terbaring sakit atau dalam kondisi kelemahan fisik. Dan kami percaya tidak mustahil Engkau akan sembuhkan di dalam cinta kasih Tuhan lewat segala apa yang mereka gunakan. Tangan-tangan tim medis, tangan-tangan keluarga, tangan-tangan kami semua sebagai rekan-rekan kerja yang jauh, yang tidak bisa jenguk mereka, tapi di dalam doa kami saat ini kami memohon Tuhan, tahirkan dan sembuhkanlah mereka menurut cinta kasih-Mu. Kalaupun mereka yang berulang tahun karyawan PPGG, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai sepekan ke depan ini. Campur tangan Tuhan tetap ada dan diberkatilah mereka dalam usia yang baru. Semua hal yang mereka planningkan dalam usia yang baru ini Bapa, campur tangan Tuhan tetap ada. Bapa, di dalam nama Yesus, kami pertaruhkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Engkau menjaga dan sertai seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat, daerah, sekalipun jauh di perkampungan, baik di Jakarta, bahkan juga di Tangerang, bahkan seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam bangku-bangku pemerintahan. Tuhan pakai mereka luar biasa dan nyatakan kebenaran, keadilan, kejujuran, ketaatan, supaya ketika apapun yang kami lakukan di tengah-tengah tugas tanggung jawab pengabdian kami percaya, kami bercermin kepada Yesus yang selalu melakukan segala sesuatu untuk umatnya, untuk jemaatnya, untuk rakyatnya. Segala sesuatu diberkatilah dengan apa yang kami kerjakan. Bapa, di dalam nama Yesus, semua kami yang boleh hadir dalam ibadah ini, Tuhan memberkati kami semua. Rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir, kami percaya di hari-hari yang akan datang mereka turut ada bersama-sama dengan kami. Selepas ini kami pun akan melakukan tugas tanggung jawab pengabdian dan pekerjaan kami. Kuatkan, sehatkan, dan mampukan kami, dan jadikanlah hari ini bahkan sisa perjalanan kami di akhir pekan untuk meninggalkan pekan ini. Kami percaya berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Semua kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah saat ini, sebagai pengisi pujian, sebagai pemandu lagu, organis, bahkan liturgos, bahkan semua kami yang boleh hadir, terima kasih Tuhan. Sebagai kolekta, ini kami dalam tugas tanggung jawab pengabdian kami sebagai petugas multimedia, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, ampuni kami atas salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin.